Halo semuanya, sering nggak sih kita tuh pusing banget sama semua tips kesehatan yang rumitnya minta ampun? Nah, hari ini kita lupain dulu deh semua itu. Kita bakal balik ke dasar, kedua pilar paling fundamental yang benar-benar jadi penopang hidup sehat. Simple kok, tapi efeknya luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa sih rahasia simple buat punya badan sehat? Kayaknya setiap hari kita dibombardir ya kan? Ada diet baru, tren olahraga yang aneh-aneh. Tapi gimana kalau ternyata kunci utamanya itu sebetulnya udah ada di depan mata kita? Sesuatu yang kita sering lupain justru karena terlalu sederhana. Oke, ini dia jawabannya. Bayangin deh, tubuh kita itu kayak mobil super canggih. Nah, mobil ini punya dua hal penting. Pertama, ada bahan bakar, yaitu makanan yang kita makan. Kedua, ada gerakan. Ini ibarat kita nginjak pedal gasnya. Coba pikirin, bahan bakar paling top sedunia pun nggak ada artinya kalau mobilnya cuma diam di garasi, bener nggak? Sebaliknya juga gitu, mobil nggak bakal jalan kalau nggak ada bensin. Jadi keduanya ini ya satu paket. Sip. Sekarang kita bahas pilar yang pertama dulu ya. Yuk kita buka kap mesin bareng-bareng dan cek soal bahan bakar. Bahan bakar kayak gimana sih yang bisa bikin mesin tubuh kita ini lari kenceng dan performanya maksimal? Jadi apa sih sebenarnya makanan sehat itu? Gampangnya gini, makanan sehat itu adalah makanan yang ngasih tubuh kita toolkit lengkap. Semua nutrisi yang dibutuhin buat bangun otot, benerin sel-sel yang rusak, sampai ngasih tenaga buat kita gerak seharian. Intinya, ini bukan soal pantangan, tapi soal ngasih kekuatan ke diri sendiri. Kita mulai dari sumber energi utamanya dulu ya, makanan pokok. Nasi, roti, kentang, nah ini dia. Ini yang bikin otak kita bisa fokus pas lagi kerja. Yang bikin kita kuat naik tangga. Kalau nggak ada ini, wah mesin kita bisa batuk-batuk. Terus mogok deh di tengah jalan. Terus ada lauk pauk. Lah kalau makanan pokok tadi itu bensinnya, protein di lauk pauk ini tuh kayak tim mekanik pribadi kita. Mereka kerja nonstop, benerin otot kita habis kita beraktivitas, dan mastiin rangka tubuh kita ini tetap kokoh setiap hari. Sekarang kita ngomongin sayuran. Coba bayangin deh, sayuran itu oli sama cairan pendingin buat mesin tubuh kita. Tanpa ini, mesinnya bakal cepet panas, gampang rusak. Vitamin dan mineral dari sayuran itu ibarat pelumas buat setiap gear di dalam tubuh, biar semuanya jalan lancar, tanpa macet-macet. Lalu buah-buahan? Anggap aja buah-buahan ini perisai super buat tubuh kita. Setiap gigitan itu memperkuat benteng pertahanan kita. Jadi kita siap banget ngelawan penjajah kayak virus dan bakteri. Ini cara paling enak buat jadi kuat. Dan terakhir, yang sering banget dianggap remeh, padahal paling penting, air. Air itu kayak sistem transportasi super canggih di tubuh kita. Dia yang nganterin semua nutrisi ke tujuannya sekaligus buang sampahnya. Kalau kurang air, wah bisa-bisa seluruh kota di dalam tubuh kita ini macet total. Oke, teorinya kan gitu. Terus mulainya gimana? Gampang kok. Anggap aja ini contekan simpel buat ngisi bahan bakar yang pintar. Pertama, pilih bahan yang bersih dan segar. Kedua, bikin pelangi di piring, alias makanannya macam-macam. Terus kurang-kurangin dikit deh yang terlalu manis, asin, atau berlemak. Keempat, jadiin buah sama sayur itu teman baik setiap hari. Dan terakhir, jangan lupa minum air putih yang cukup. Udah, sesimpel itu. Terus hasilnya apa? Wah, ini bukan main-main loh. Badan jadi lebih sehat dan kuat. Pikiran jadi lebih enteng. Plus, kita jadi nggak gampang sakit. Ini tuh bukan soal nyiksa diri dengan ngorbanin makanan enak, tapi soal investasi. Investasi ke aset kita yang paling berharga, ya diri kita sendiri. Oke, tangki bensin kita udah keisi penuh sama bahan bakar kualitas super nih. Sekarang, waktunya kita injek gas. Kita rasain tenaganya. Yuk kita masuk ke pilar kedua, gerakan. Nah, ngomongin aktivitas fisik, apa sih itu sebenarnya? Coba deh, buang jauh-jauh bayangan soal nge-gym yang berat atau lari maraton. Definisinya tuh simple banget. Apapun yang bikin badan kita gerak dan ngeluarin energi. Udah, itu aja. Contohnya, banyak banget. Jalan kaki, lari-larian di luar, main sepeda, atau bahkan olahraga bareng teman-teman. Semua itu dihitung kok. Kuncinya itu bukan seberapa berat olahraganya, tapi seberapa rutin kita gerak. Sedikit tapi konsisten itu jauh lebih nendang efeknya daripada nggak sama sekali. Terus, buat apa sih kita gerak? Oh, jelas banget gunanya. Gerak itu cara tubuh kita ngebakar bahan bakar yang udah kita makan tadi. Biar apa? Ya biar badan tetap bugar, tulang dan otot jadi kuat, berat badan juga kejaga. Intinya, gerakan itu yang ngubah makanan jadi tenaga beneran.
Oke, kita udah bahas soal bahan bakar dan gerakan satu persatu. Tapi, keajaiban yang sebenarnya itu baru muncul pas keduanya ini nyatu. Bukan lagi jalan sendiri-sendiri, tapi kerja bareng, seimbang dan harmonis. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Makanan bergizi tanpa gerak itu ya kayak ngisi bensin terus-terusan sampai tumpah, tapi mobilnya nggak dipakai. Mubazir kan? Sebaliknya, banyak gerak tapi makannya asal-asalan, itu sama aja kayak maksa mobil jalan tanpa oli. Mesinnya bisa jebol. Jadi, keseimbangan itu bukan pilihan, tapi emang satu-satunya cara biar kita tetap sehat. Jadi, sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan simpel. Nggak usah mikirin perubahan yang besar-besar dulu. Coba pikirin buat hari ini aja. Apa satu hal kecil, benar-benar kecil, yang bisa kamu lakuin buat bikin bahan bakar dan gerakan kamu lebih seimbang? Mungkin nambahin satu buah pas makan siang, atau jalan kaki 10 menit sore nanti. Apapun itu, coba deh mulai dari sana. Terima kasih sudah menyimak.